Halo, selamat sore teman-teman trader. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi bagaimana arah tren market global yang tentunya dikomandani oleh Dow Jones US 30 ya. Seminggu yang akan datang, tepatnya mulai dari hari ini, hari Senin ya, 6 Juni sampai hari Jumat nanti. Ya, kebetulan kali ini saya bikinnya hari Senin dan market futuresnya sedang bergerak ya, sedang berjalan dan buka. Terutama untuk market Eropa yang baru berjalan dan juga market Asia yang masih buka ya. Jadi kita akan lihat satu persatu dalam keadaan live market ya. Jadi kali ini mungkin agak lebih seru. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa lihat terus video ini sampai habis dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman Anda, terutama teman-teman yang berprofesi sebagai trader atau ingin menjadi trader. Oke, jadi kalau kita lihat karena ini merupakan penghabisan minggu yang kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu indeks Dow Jones ditutup merah ya. Ditutup merah. Jadi kita ini lihat dari chartnya, chart weekly ya. Jadi minggu lalu ditutup merah ya, karena ini penutupan minggu. Kita lihatnya chart weekly ditutup merah dan dia terbentur area support weekly dan kemudian terjadilah reversal kecil. Oke, jadi terjadi reversal pantulan kecil, tapi belum confirm apakah hari ini dia bisa naik lebih lanjut ya. Dari weekly-nya sih seperti itu. Kemudian untuk dari daily-nya ya, kemarin saya bahas itu ada sebuah resisten yang menghadang, yang merupakan sebuah PR untuk ditembus. Jadi prediksi kemarin adalah masih ada potensi untuk lanjut naik karena terbentuk secara daily-nya ada pattern W ya, double bottom. Dan diprediksi karena minggu lalu berada di area resisten, bisa jadi turun dulu kemudian baru naik ya. Tapi ternyata dalam minggu lalu kita tidak melihat penurunan yang signifikan, hanya penurunan kecil-kecil daerah sini. Dan intinya masih tertahan di area resisten dan berusaha untuk naik lagi ya, berusaha untuk naik. Apakah dalam minggu ini atau beberapa hari ini dia berhasil breakout lagi ke atas ya, mari kita saksikan aja sama-sama. Namun untuk saat ini belum bisa ditentukan dengan probabilitas yang terlalu tinggi apakah harga akan turun, apakah harga akan naik ya. Mungkin turun pun akan sementara dan naik juga masih dihadang banyak resisten juga masih sementara. Kita lihat aja yang breakout yang mana minggu ini. So dalam minggu ini merupakan minggu yang menarik, apakah akan terjadi breakout ke atas atau balik turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau misalnya balik turun lagi ke bawah, ini resisten ini masih support ini masih merupakan area yang valid ya untuk jadikan sebagai area untuk buy. Kemudian kalau misalnya dia bisa breakout ke atas, maka dia akan menuju resisten sekitar 34.317 kalau misalnya dia bisa breakout ke atas. Oke, so resisten ini sementara masih menjadi penahan ya, masih menjadi penahan. Jadi bisa naik, bisa turun. Ya, jadi kalau misalnya naik kita nunggunya di 34.311, kalau turun kita nunggunya di sekitar 31.606 ya, atau mungkin di 32.000 ini juga kita bisa pantau-pantau. Itu untuk indeks Dow Jones ya. Kita sekarang ke indeks Amerika yang lain, yaitu US 500 atau indeks S&P 500 ya. Seperti yang saya selalu ngomong, S&P, Nasdaq dan US Dow Jones ya, itu selalu mempunyai kemiripan. Dia selalu memiliki korelasi yang mirip-mirip. Jadi sama halnya masih ketahan di area resisten dan belum turun dan juga belum naik. Kita lihat aja apakah dalam minggu ini bisa menjebol resisten ini atau mungkin naik merambat atau turun merambat dulu baru naik lagi. Saya kira sih ada potensi indeks global akan turun dulu atau sideways menurun, kemudian baru dia naik boom ke atas gitu ya. Tapi kita lihat aja karena ini kan udah lewat bulan Mei. Biasanya kalau Mei itu memang turun ya, turun tajam ya. Kemungkinan biasanya bulan berikutnya itu ada naik-naiknya sedikit biasanya. Jadi tidak ada harga yang terus menerus turun ya, tapi
akan selalu diiringi naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Namun overall memang ya masih dalam tekanan downtrend yang cukup kuat. Ya, ini berusaha sudah bullish engulfing tapi masih belum mampu menyebuah resistance secara weekly. Dan kalau secara chart monthly kita lihat bentuknya adalah doji ya, jadi masih ragu-ragu. Saya tadi lupa buka ini nih. Secara monthly-nya bagaimana? Ya, secara chart bulanan Dow Jones masih kemarin ditutup dengan sangat doji ya. Saya tidak bisa bilang ini pin bar yang akan mengindikasikan harga bakal terbang, tapi ya itu bisa aja naik. Tapi menurut saya investor masih ragu-ragu ya, jadi belum ada kepastian mau lanjut naik atau turun. Kemungkinan bisa jadi dalam 1-2 bulan ke depan ya masih di area-area sini aja range pergerakannya. Tapi menurut saya lebih ke arah kecenderungan untuk turun. Kenapa? Karena dia sudah breakdown dari moving average 20 dan dojinya merah ya, volumenya juga cukup gede, kemudian masih dalam koridor downtrend line yang cukup dalam ya. Jadi belum akan segera naik. Kalau misalnya naik pun mungkin tidak banyak. Itu ini bisa aja dia naiknya paling mentok sampai trendline weekly ya. Kalau kita lihat secara weekly-nya ya, bisa aja dia naik tembus MA20, kemudian dia terjedot lagi oleh resisten weekly. Resisten weekly itu ada di sini. Ya, pas banget. Jadi sangat mungkin sebentar ya. Sangat mungkin naik untuk sesaat, kemudian dia turun lagi. Dan kita lihat apakah masih terus dalam kungkungan downtrend line ini atau dia bisa breakout ke atas. Dalam bulan ini kita lihat ya. Oke, itu apalagi di daily di sini ada moving average 200, sangat mungkin ya. Oke, itu untuk indeks Amerika. Sekarang kita lihat ke DE40 indeks Jerman yang juga marketnya sedang jalan saat ini ya. Yang mana minggu lalu saya bahas juga mirip. Polanya ada kecenderungan untuk usaha untuk naik karena ada triple bottom alias inverted head and shoulders ya. Jadi mungkin sekali harga akan turun sebentar, kemudian dia akan berusaha naik, dan memang benar terjadi turun sedikit tapi memang nggak pas kena support yang ada di sini. Kemudian dia naik lagi, dan menurut pandangan saya juga market hari ini akan cenderung sedikit naik ya. Tadi saya sudah ambil posisi sell sementara dan sudah profit, dan saya juga sudah infokan di grup beberapa level yang kuat untuk posisi buy. Dan ini terbaru ada posisi buy yang baru tapi saya nggak ambil ya, dan ternyata memang benar-benar naik akhirnya, yaitu di 14.550-an ya, 14.550-an ya, 14.500-an ya. Dan sekarang naik karena dia terkena moving average 20 ya. Jadi ini kena support juga dan kemudian dia bergerak naik. So untuk indeks DAX juga masih bergerak sideways, cenderung naik ya. Jadi kita lihat aja, kayaknya sih kalau pergerakan seperti ini jangan spekulatif langsung buy atau langsung sell, lebih baik kita nunggu aja di beberapa titik yang berpotensi kuat untuk menahan harga. Saya kira ini 15.069 cukup kuat, apalagi ada resisten weekly dan juga ada moving average 200 ya. So kemungkinan dia akan naik kemudian baru kebanting turun ke sini. Atau mungkin bisa jadi turun dulu lagi kemudian baru naik ke atas ya. Jadi ada dua skenario. Tapi menurut saya lebih cenderung dia akan nyoba menyerang ke resisten yang ada di sini. Itu untuk indeks DAX seminggu ini ya. Kemungkinan dia kalau kita lihat di weekly-nya juga ada upaya untuk naik lagi ya. Sudah breakout dari moving average 200-nya. Kemungkinan biasanya kalau sudah breakout moving average 200 dia nyari moving average 50. Dan kalau kita lihat di monthly-nya juga ada signal yang lebih jelas daripada indeks Amerika ya. Dia membentuk tuh bar reversal ya. Biasanya itu cenderung akan terjadi kenaikan di candle berikutnya, yaitu candle bulan ini tentunya. Ini candle bulan Juni, ini candle bulan Mei. Oke, jadi itulah indeks Amerika dan Eropa. Sekarang kita ke China A50.
China A50 ini juga ada tendensi untuk naik ya. Jadi dia kemarin sudah sempat, kemarin itu waktu Hang Seng tutup hari Jumat ya, dia sudah kena resisten dan nggak kuat naik, kemudian terbanting turun. Saat ini sedang berusaha untuk naik lagi. Jadi kemungkinan kalau dia naik lagi dan kuat, resisten ini bisa breakout ya. Jadi kalau misalnya resisten ini breakout, maka potensi resisten berikutnya yang dituju adalah area ini. Bisa aja dia naik ke sini. Ya, baru nanti dari sini akan turun lagi. Kalau misalnya tidak kuat menembus ya, atau bisa aja juga naik pelan-pelan kemudian nggak kuat dia turun lagi. So let's see aja, karena ini cenderung agak sideways merambat semua indeks global ya. Ini merambat ke atas, tadi ada yang merambat ke bawah. Jadi itu lebih susah untuk dilihat probabilitasnya. Tapi kalau kita lihat resisten yang ada di atasnya ini sudah diserang satu kali. Jadi mungkin aja ada upaya untuk menjebol resisten yang ada di atas ini. Konfirmasi kedua adalah ini ada pola yang membentuk W juga, double bottom. Jadi itu mengapa sebabnya saya lebih cenderung melihat ada kemungkinan indeks global minggu ini akan mencoba untuk naik. So itu untuk China, dan kemudian sekarang kita masuk ke HSI ya. Hang Seng merupakan indeks favorit saya, dan kalau kita lihat juga mirip dengan China ya. Jadi dia habis kena resisten, kemudian turun sebentar, kemudian dia berusaha naik lagi. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga secara daily mirip dengan pola bullish flag pattern ya. Dia bisa aja naik gini, walau mungkin nggak segede ini ya kenaikannya. So kalau kita lihat di sini juga ada resisten weekly, daily, resisten daily. Jadi mungkin dia akan menuju ke area sini. Kalau misalnya resisten daily yang ada di sini itu jebol, ya, ini saya mudahkan warnanya karena udah mau lemah. Nah di sini juga masih ada tumpukan resisten yang lain. So mungkin aja bisa naik, tapi mungkin pandangan saya sih penuh perjuangan ya. Jadi nggak segampang itu. Jadi mungkin naiknya akan merambat, atau bila ada berita yang cukup mempunyai katalis kuat untuk mendorong harga naik ya, dia bisa breakout kencang. So untuk saat ini lebih prefer posisi buy, dan Anda boleh cari pullbacknya. Walaupun gitu mungkin tidak terlalu strong ya, mungkin ya, karena indeks acuan yaitu indeks global Amerika itu ditutup monthly-nya itu doji. Jadi doji itu masih meragukan. So secara weekly juga masih bull, dan secara monthly kita lihat Hang Seng, nah ekornya lebih panjang ke bawah, dia lebih mirip pin bar walaupun bentuknya tidak sempurna. Jadi ini merupakan indikasi bisa aja bulan ini ada kenaikan untuk indeks Asia atau global. Ya, tapi apapun itu kita akan pantau week by week. Kita lihat apakah resisten 21.300 ini mampu di breakout lagi. Ya, kalau di breakout dia akan menuju ke area 22.250 something. Nextnya kita ke komposit atau IHSG. Komposit ya, hari ini barusan saja market close 15 menit yang lalu, kira-kira 10 menit lah. Seperti yang saya bilang dalam video minggu lalu bahwa ada kecenderungan area 7065 sampai 7150 ini merupakan area penahan yang cukup lumayan kuat. Apalagi di sini ada gap ya. Jadi sempat berusaha menembus gap yang ada di atasnya, false break dan membentuk doji, dan kemudian hari ini merupakan hari di mana IHSG ditutup merah ya, hari Senin. Jadi sangat mungkin dalam minggu ini juga akan berada di area resisten 7100 sampai 150 ini, dan mungkin akan sideways dulu ya. Seperti indeks global yang lain cenderung agak sideways dulu, walaupun ada upaya untuk berusaha naik lagi. Jadi kita lihat aja. Kalau saya bilang sih kemungkinan dia akan sideways dulu, kemudian baru mencari support di bawah ini, baru kemudian dia akan naik ya. Jadi yang ini sudah selesai, saya hapus. Yang ini nggak kejadian sampai sini, hanya sampai sini aja terus dia naik.
So ini masih cenderung sideways, so kita nggak tahu apakah dia akan breakoutnya ke atas ya, atau dia akan breakout ke bawah. Jadi ini mungkin minggu yang agak sideways ya, kita lihat aja. So kalau misalnya dia turun, maka resisten yang akan menghadang adalah support maksud saya sekitar moving average 20, yaitu sekitar 6.900 atau 7.000-an. Barulah dari sini dia akan naik lagi ya. Kalau misalnya dia turun sampai sini, barulah kemudian ada pantulan naik lagi ya. Kalau misalnya dia tembus ke atas, maka resisten yang menghadang adalah sekitar 7.250. Dia kena sini, baru kemudian dia akan mengalami koreksi lagi. Jadi pandangan saya sih minggu ini mostly indeks global cenderung akan agak sideways, dan merupakan minggu yang mau nggak mau lebih pergerakannya lebih lambat, dan kita lebih menunggu kemana harga akan melaju ya, ke atas atau ke bawah. Oke, jadi saya kira cukup sekian dulu untuk video pembahasan market global kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi acuan yang berguna bagi Anda dan referensi yang bermanfaat untuk keputusan trading Anda ya. Dan untuk saham Indonesia nanti akan menyusul saya upload. Terima kasih sudah nonton dan salam profit.